Manusia absurdisme. Kalian tahu absurd nggak? Atau yang disebut sebagai absurdis dan absurdisme. Istilah ini pasti sudah tidak asing di telinga kita. Menurut KBBI, disebutkan absurd adalah tidak masuk akal dan mustahil. Sementara secara teoritisnya, konsep pemikiran absurd telah ada sejak abad ke-20 dan dikemukakan oleh seorang kelahiran Aljazair pada 7 November 1913 yang bernama Albert Camus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian bisa menekan tombol subscribe dan like agar channel Sosial Literal semakin berkembang. Absurdisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kehidupan manusia secara inheren tidak memiliki arti atau tujuan yang jelas. Absurdisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kehidupan manusia secara inheren tidak memiliki arti atau tujuan yang jelas. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh filsuf Albert Camus pada abad ke-20. Menurut absurdisme, manusia hidup di dunia yang irasional dan absurd, di mana mereka mencari makna tetapi tidak pernah menemukannya. Absurd pada dasarnya tidak sesederhana penilaian tindakan konyol dan tidak jelas. Seperti halnya cara yang dilakukan oleh komedian di TV nasional kita. Pemikiran deh, lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gua enggak. Gua nggak punya. Ibaratnya gua nggak bermateri. Lawan orang yang bermateri, bisa jadi gua menang. Soal pemikiran, gitu. Udah tenang lu, nggak usah mikirin jual tai. Gue sering menghabiskan waktu di kamar gue. Dari 24 jam, 20 jam gue habiskan di kamar. 3 jam di luar dan 1 jam bersama Peter Pan. Ngomongin Peter Pan, gue dulu sempat ngeband. Gue megang suling. Suling kan mainnya di tiup ya kan? Pas gue tiup, sulingnya merinding. Soalnya gue tiup lehernya. Absurd dapat diartikan sebagai kondisi di mana manusia tidak mampu menetapkan tujuan dan makna bagi hidupnya. Bahkan secara khusus diartikan dalam kondisi manusia yang tidak mengerti apa itu kehidupan dan untuk apa manusia hidup. Bagi Camus, ketidakjelasan tujuan hidup manusia adalah hal yang absurd. Camus menerangkan bahwa banyak sekali dalam kehidupan ini yang tidak bisa dipahami dan terlampau tidak wajar. Seperti contoh masa depan yang sifatnya abstrak. Dan melalui tulisannya Ed Ranger tentang sosok Meursault, sosok tersebut memiliki kesadaran akan itu. Sehingga ia memilih menjalani hidup sebagaimana adanya, tanpa menganggap hidup adalah sesuatu yang hebat. Manusia yang absurd seperti Meursault adalah manusia yang hidup untuk masa ini dan meninggalkan masa lampau maupun masa depan. Dalam menjalankan absurdisme, Camus menggunakan kisah mitologi Sisyphus sebagai penggambaran konsep absurdisme. Kisah mitologi ini bercerita tentang seorang raja dari Korinth bernama Sisyphus yang dikutuk Zeus untuk mendorong batu ke puncak bukit selamanya. Camus mengatakan, It is during that breakthrough that pose that Sisyphus interests me. That is the whole of consequence. Bagi Camus, manusia sejatinya ialah tokoh Sisyphus. Kesadaran manusia ialah bahwa kehidupan adalah sesuatu yang tidak bermakna dan bertujuan. Camus tidak melihat peristiwa ini sebagai kutukan akibat perbuatan yang salah atau suatu penderitaan, melainkan sebuah kehidupan yang dijalani oleh manusia. Manusia adalah Sisyphus yang memiliki sendiri masing-masing batunya dan memiliki hasrat untuk mendorongnya ke puncak sampai melihat sendiri bahwa batu yang kita dorong ke atas menggelinding kembali ke bawah. Ketika mengetahui bahwa batu yang berada di puncak akan menggelinding lagi ke bawah, mengapa masih ada hasrat untuk mendorongnya kembali ke puncak? Camus menjawab, inilah ketidakbermaknaan hidup. Ketika manusia hanya memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengetahui apa hidup itu sebenarnya,
Jika saya bahasakan, ketidakbermaknaan hidup adalah kondisi tersadar manusia jika kehidupan hanya sebuah perjalanan yang harus ditempuh. Kesadaran bahwa hidup sejatinya berjalan begitu adanya tentang sebuah fenomena hanyalah suatu hal sesaat. Batu yang didorong Sisyphus adalah kehendak manusia yang bersifat sesaat. Manusia cenderung menurutinya meski tak mengubah kehidupan yang tidak bermakna ini. Kamus memang absurd, ia berpikir tidak wajar dan berlawanan dengan kultur masyarakat. Banyak anggapan bahwa absurdisme kamus terkesan sedih, hopeless, meaningless, dan pesimistis. Melihat jika kutukan mendorong batu adalah penyiksaan dan hanya bisa diselesaikan dengan bunuh diri, namun Kamus menolak anggapan itu dengan mengatakan, The struggle itself toward the hate is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy. ketidakbermaknaan hidup dapat dijalani ketika kita manusia menganggap kehidupan ini menyenangkan. Penekanan Kamus pada kisah Sisyphus adalah kita harus menyadari jika Sisyphus senang mendorong batu. Kamus tidak menyerah pada kematian. Dia menawarkan solusi bagi ketidakbermaknaan hidup dengan menganggap bahwa hidup adalah sesuatu yang menyenangkan. Absurdisme juga mengenal paradoks dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, namun pada saat yang sama juga dibatasi oleh kondisi dan ketentuan yang ada di dunia. Meskipun manusia mencari kebenaran dan makna, mereka selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan ketidakbermaknaan. Dalam absurdisme, pertanyaan tentang tujuan hidup dan keberadaan manusia sering digambarkan tidak terjawab. Meskipun demikian, absurdisme bukanlah panggilan untuk putus asa atau menyerah. Sebaliknya, absurdisme mengajak manusia untuk menerima ketidakpastian dan absurditas hidup dan terus bertindak meski dalam kesia-siaan. Pemikiran absurdisme juga mencerminkan kondisi manusia yang menghadapi kebebasan mutlak dalam menghadapi situasi yang tidak bermakna. Ketika manusia menyadari bahwa hidup tidak memiliki makna yang melekat, mereka dihadapkan pada pilihan untuk menciptakan maknanya sendiri. Dalam absurdisme, manusia dapat menemukan makna melalui tindakan dan pengalamannya, meskipun tidak ada landasan objektif yang pasti.